Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memaparkan tentang RPP Fikih MI materi makanan halal. Disimak dengan baik ya teman-teman, semoga bermanfaat. Sebelum kita mengetahui isi-isi yang ada dalam RPP, alangkah baiknya kita harus mengetahui terlebih dahulu apa sih RPP itu. Jadi RPP adalah rencana pelaksanaan pembelajaran. Di dalamnya terdapat kompetensi inti, kompetensi dasar, dan indikator, tujuan pembelajaran, materi pembelajaran, metode pembelajaran, media, alat, dan sumber belajar, langkah-langkah kegiatan pembelajaran, dan yang terakhir adalah penilaian. Jadi karena ini RPP, jadi di dalamnya itu sangat detail sekali isinya, mulai dari langkah-langkah pembelajaran, apa saja metode yang digunakan, pokoknya sangat lengkap. Jadi lampiran pertama yang ada pada RPP yaitu terdapat KI dan KD. KI dan KD ini sudah tercantum di dalam Permendikbud. KI di sini yaitu ada 4. KI 1 itu terkait dengan sikap religius, kemudian KI 2 terkait dengan sikap sosial, KI 3 itu terkait dengan pengetahuan, dan KI 4 itu terkait dengan keterampilan. Nah, dari KI tadi dikembangkan menjadi KD. Mengenai KI 1 dan 2 itu KD-nya terdapat pada pelajaran tertentu, sedangkan KI 3 dan 4 itu semuanya ada di semua mata pelajaran. Setelah kita merumuskan indikator, selanjutnya yaitu kita harus merumuskan tujuan pembelajaran. Jadi tujuan pembelajaran ini lebih menjabarkan lebih jelas lagi tentang indikator. Begitu. Jadi dalam RPP itu juga ada atau dicantumkan tujuan pembelajaran. Dan dalam tujuan pembelajaran ini sangat kontras atau menyambung dengan indikator, jadi ada keterkaitan antara keduanya. Begitu. Selanjutnya setelah tujuan pembelajaran, kemudian dilampirkan tentang materi pembelajaran. Karena di sini saya membuat RPP makanan halal, maka materi pembelajarannya berisi tentang macam-macam makanan halal. Makanan halal sudah dijelaskan dalam Al-Quran. Kemudian dijelaskan juga makanan yang dihalalkan menurut agama Islam. Selanjutnya yaitu tentang metode pembelajaran. Jadi dalam RPP itu juga terdapat metode pembelajaran. Jadi di sini diatur metode apa saja yang digunakan dalam proses pembelajaran di kelas. Di sini metode pembelajaran dalam materi makanan halal yaitu bisa kita gunakan metode tanya jawab. Jadi di situ siswa berpasangan saling bertanya jawab tentang makanan halal dan haram. Selanjutnya yaitu problem solving, analisis khusus untuk tentang makanan halal haram. Kemudian diskusi mengenai makanan halal dan haram. Atau kita bisa juga menggunakan metode-metode yang lain seperti games, pesan berantai, atau yang lainnya agar proses pembelajaran itu tidak membosankan untuk siswa. Nah, selanjutnya dalam RPP juga terdapat media, alat, dan sumber belajar. Jadi di situ sudah tertulis bahwa media apa saja yang dapat kita gunakan
untuk pembelajaran di kelas. Karena di sini saya materinya makanan halal, maka media yang dapat kita gunakan yaitu gambar atau video atau bisa kartu makanan halal dan haram. Sedangkan alatnya kita bisa menggunakan poster sebagai alat bantu untuk memudahkan siswa memahami materi. Kemudian sumber belajar, nah ini sudah jelas. Jadi sumber belajar itu kalau makanan halal berarti buku tentang fikih atau buku-buku pendukung lainnya. Kemudian bisa juga dengan LKS. Selanjutnya di RPP yaitu terdapat langkah-langkah kegiatan pembelajaran. Di situ sudah dijelaskan langkah-langkah apa saja yang dapat kita gunakan untuk proses pembelajaran. Langkah-langkah kegiatan di sini yaitu guru memulai kegiatan pembelajaran dengan mengucapkan salam dan mengajak peserta didik berdoa bersama. Guru menyapa, memeriksa kehadiran, kerapian, serta kesiapan peserta didik. Kemudian guru menyampaikan tujuan pembelajaran dan memberikan motivasi pada peserta didik. Yang terakhir yaitu guru mempersiapkan cerita atau kasus untuk memudahkan anak-anak dalam memahami materi. Yang terakhir dalam RPP yaitu dicantumkan tentang penilaian. Jadi di sini ada 2 penilaian, yang pertama non-tes dan tes. Non-tes tersebut dalam bentuk observasi, penilaian diri, penilaian antara peserta didik atau teman. Yang kedua yaitu dengan tes. Kita bisa mengetahui dengan ulangan harian anak atau ujian semisal seperti UTS atau UAS. Ini adalah salah satu contoh penilaian. Jadi saya di sini mengambil tentang penilaian sikap. Jadi skornya di sini ada 1, 2, 3, dan 4. Cara kita membeli nilai itu dengan seperti contoh poin pertama, semisal berdoa sebelum dan sesudah pelajaran. Apabila si anak tersebut selalu melakukan berdoa sebelum dan sesudah belajar, maka kita cantumkan skor 4. Nah, untuk skor 3 ini sering diartikan sebagai sering. Jadi anak ini sering melakukan berdoa tapi kadang-kadang tidak melakukan berdoa sebelum dan sesudah belajar. Selanjutnya yaitu skor 2, yaitu diartikan kadang-kadang apabila anak tersebut kadang-kadang melakukan tapi lebih banyak atau sering tidak melakukan. Skor 1 yaitu tidak pernah. Nah, anak ini tidak pernah melakukan berdoa sebelum dan sesudah pelajaran. Jadi kita beri skor 1. Baiklah, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.